Selamat malam, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Lama tak jumpa. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua, yaitu Kota Ketik. Kesempatan yang baik ini saya mau sedikit live berita yang agak viral ya. Yaitu saya coba membaca dari salah satu berita, yaitu Akta Duma terkait dengan bobroknya pelayanan RSUD Gabriel Manik SPDA Tambua sering berulang. Viral bayi meninggal ada bekas luka dan darah dari hidung. Ini berita tanggal 7 Juli. Tapi saya mau sampaikan ya, sebelum saya membaca berita ini, saya mau menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Setahu saya kan Bupati hari ini dengan slogan perubahan, dengan yang diutamakan adalah pengobatan gratis. Kenapa harus diwarnai dengan seperti begini ya? Saya mencoba untuk membaca. Nanti baru sedikit bilang sudah ada klarifikasi, coba kita mengupas lebih tuntas dan lebih dalam. Dari Akta Duma, kita dihebohkan dengan viralnya seorang bayi asal Mobis di Kabupaten TTU yang dirujuk ke RSUD Gabriel Manik SPDA Tambua lalu meninggal dan meninggalkan tanda yang menjadi perhatian publik. Ini saya coba membaca berita. Hal ini mengingatkan kembali saat salah satu bidan atau perawat yang salah memberikan obat gila untuk lansia. Dari kejadian tersebut menjadi pertanyaan bagi publik atas bobroknya pelayanan di RSUD Tambua Kabupaten Belu. Di sisi lain, kita bicara terkait dengan mutu pelayanan kesehatan gratis sangat luar biasa. Tapi di sisi lain, masih ada berita yang mengatakan masih bobroknya pelayanan di RSUD Tambua Kabupaten Belu. Biarlah masyarakat yang menilai. Ya. Sahing gratis, tes, gratis. Dari kejadian baru-baru ini, salah satu keluarga bayi meninggal. Stefano kepada media ini mengatakan bayi dan ibunya dirujuk dari rumah sakit Kefa untuk proses persalinan. Kemarin rujuk dari Kefa ke Atambua. Dari rumah sakit Kefa, rujukan ke rumah sakit Atambua untuk operasi bayi. Setelah operasi di rumah sakit Atambua divonis bayi penyakit gula dan diberi obat gula. Ini mungkin termasuk kejadian yang luar biasa ya. Bayi baru lahir, sudah penyakit gula, terus diberikan obat gula. Ungkap Stefano Sabtu 6 Juli 2024. Selain itu, kejanggalan yang ditemukan keluarga terdapat luka lebam pada dahi bayi tersebut dan tetesan darah dari hidung bayi saat dibuka kain kafan setibanya di rumah duka. Keluarga tidak diizinkan untuk melihat saat di rumah sakit. Setelah di rumah duka baru ketahuan kalau ada luka lebam dan darah di wajah bayi ini, jelas. Keluarga tidak diizinkan untuk melihat saat di rumah sakit. Setelah di rumah duka baru ketahuan kalau ada luka lebam dan darah di wajah bayi. Ini jelas. Keluarga tidak dibolehkan. Kalau yang terjadi seperti begini, yang seperti ditulis di berita begini, terus di mana lagi mutu pelayanan yang katanya kesehatan gratis ini? Kalau masih ada kejadian-kejadian begini yang terjadi di rumah sakit umum yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu. Mari saya baca terus biar kita sama-sama. Selain itu, salah satu keluarga di salah satu grup Facebook Belu Bebas Bicara mengaku klarifikasi dari pihak rumah sakit itu memang hanya asal-asalan saja. Bisa kok lu bilang kas mandi di itu baik, kami pihak keluarga semua turut menyaksikan. Menyaksikan kamu pun titik-titik. Itu yang kasih klarifikasi itu kira-kira pas kejadian dia juga ada kok, makanya dia omong bilang kami pihak keluarga semua menyaksikan. Pas ini anak meninggal saja kami mau masuk lihat saja bidan dong tidak kasih izin. Ini aduh Tuhan. Biar Tuhan saya yang tahu
dan ibu bidan yang kasih pelayanan kasar-kasar itu semoga tuan tanah cekek dan seterusnya. Yang pasti kalau seandainya seorang jurnalis dia menulis berita begini, pasti dia memiliki data daripada pihak atau keluarga korban. Ya. Sekarang saya sandingkan dengan klarifikasi dari pihak. Kenapa tidak klarifikasi di media Akta Duma yang menulis berita ini? Kenapa klarifikasi di media yang lain? Masih ini menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Mestinya klarifikasilah di media yang Akta Duma ya Akta Duma. Bukan klarifikasi lagi di media yang lain. Terus membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Sebagai masyarakat kami mempertanyakan. Ya. Apakah seperti tulisan begini? Seperti tulis, biarlah Tuhan saya yang tahu dan ibu bidan yang kasih pelayan kasar-kasar itu semoga Tuhan tanah dan seterusnya. Tidak mungkin seorang jurnalis dia menulis berita ini asal-asalan tanpa ada narasumber yang menyampaikan ini. Dalam hal ini pihak keluarga daripada korban. Mestinya kalau pihak rumah sakit, manajemen rumah sakit mau mengklarifikasi, klarifikasi di media yang menulis ini. Bukan lagi tulis di media yang lain, tulis buat klarifikasi. Hai. Bagaimana ini? Boleh di mana-mana pemerintah hari menyatakan bahwa kesehatan gratis, kesehatan gratis. Mestinya kesehatan gratis ditunjang juga dengan pelayanan yang maksimal oleh pihak rumah sakit. Kalau sudah seperti begini, saya meminta supaya kalau hal seperti begini, ini jangan dibiarkan. Mau klarifikasi, pakai klarifikasi media lain. Bahwa ini yang benar, berita yang, wah ini yang benar yang mana? Kalau mau klarifikasi, klarifikasi di media yang menulis berita tersebut. Bukan pakai media lain untuk membuat klarifikasi. Maka terjadi perang opini di tengah-tengah masyarakat. Dari kejadian tersebut banyak tanggapan yang mengatakan kejadian menakutkan bagi ibu hamil di setiap kolom komentar Facebook dari foto bayi meninggal yang diunggah. Untuk diketahui Direktur RSUD Gabriel Manek Atambua, TU Mawabere enggan merespon konfirmasi dari awak media pada Sabtu 6 Juli 2024 pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah hingga berita ini diterbitkan. Ini berita Akta Duma tanggal 7. Begitu ada respon klarifikasi dari RSUD Gabriel Manek, SVD Atambua, pihak keluarga nyatakan pernyataan ini. Mungkin mereka membaca di berita, saya baca lagi biar hari ini kita bahas. Menanggapi klarifikasi meninggalnya bayi malang asal Maubesi, Kabupaten TTU yang viral, saya lanjut. Menurut Stefano, ayah bayi yang meninggal merasa sangat kecewa dengan cara perawatan di RSUD Gabriel Manek SVD Atambua yang sangat kasar dan mengecewakan. Ya. Ini pernyataan daripada ayah bayi. Kecewa. Ketika dia mengatakan dia kecewa, pasti ada penyebabnya. Menurut saya, pihak suami sangat kecewa dari pihak rumah sakit Atambua karena begini kakak, cara rawatnya tidak bagus. Nanti ibu yang cerita semua karena saya lagi panik dan pusing, kata Stefano melalui sambungan telepon seluler Minggu tanggal 7 bulan 7 2024 sekitar pukul 13.33 waktu Indonesia Tengah. Selain itu menurut Stefano, perawat yang memberikan pelayanan sangat kasar dari awal masuk rumah sakit.
Sepupu saya bilang dari awal, pelayan dalam rumah sakit sudah kasar dan ada sempat pertengkaran antara mulut pasien dengan perawat. Di dalam ruangan juga mereka sempat adu mulut antara pasien dan perawat. Aksi juga banyak yang lihat, langsung jelas Stefano. Stefano berharap agar kejadian ini jangan sampai terulang ke pasien yang lain. Dari kami semua kejadian ini cukup terjadi di kami saja. Lihat dari foto saja sudah jelas ada perbedaan yang mencurigakan. Kalau dia bilang hoax, silakan. Tapi Tuhan tidak tutup mata. Kami sekeluarga terima tutup. Berarti ini pemikiran orang tua yang luar biasa. Apa yang mereka sampaikan adalah hoax. Mereka menyerahkan semua kepada Tuhan. Untuk diketahui, PLT Direktur Resmo Gabriel Manik SPD atau enggan merespons saat di konferensi media ini. Dikutip dari Rajal News, PLT Direktur Rumah Sakit Tembuat, Dr. Theodorus L. Maubere dalam keterangan pers pada Sabtu 6 Juli menuturkan, kronologi dari penanganan PNK yang dirujuk untuk sesar hingga meninggalnya bayi kini menjadi hoax di media sosial. Minta maaf ini Bapak PLT dan jajaran Rumah Sakit Umat Tembuang. Saran saya yang gembel jalanan ini, kalau Bapak orang mau klarifikasi, mendingan Bapak orang panggil itu Pak Stefano, ayah daripada bayi itu. Bila perlu Bapak mereka duduk sama-sama, panggil itu media konferensi pers, supaya jelas. Kalau hari ini kita bilang hoax di media, itu pernyataan daripada keluarga korban loh. Hoaxnya di mana? Kalau hoax silakan Bapak dong menuntut toh. Ini ayah daripada bapak kandung daripada bayi yang meninggal. Dia menyampaikan ini. Kalau misalnya bapak mereka mengatakan bahwa ini hoax, silakan bapak mereka mengambil langkah hukum karena ini sudah mencemarkan Rumah Sakit Umum Atambua yang menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Rai Belu. Kalau Bapak mau klarifikasi, panggil media yang semua media kalau bisa yang ada di Atambua ini, panggil Bapak membuat konferensi pers. Panggil juga dengan Bapak Stefano untuk menyampaikan. Sama-sama menyampaikan. Mana yang hoax? Ini keluarga korban yang merasakan. Dia sendiri menyampaikan ini. Sebagai masyarakat kabupaten ini kami juga turut prihatin dengan kinerja seperti begini. Tiba-tiba pihak rumah sakit mengatakan berita yang beredar itu menjadi hoax di media sosial. Kalau menjadi hoax, siapa penyebar hoax itu? Yang menyampaikannya adalah keluarga daripada korban. Dalam hal ini bapaknya sendiri yang menyampaikan. Apakah bapaknya menyampaikan, bapaknya yang merasakan itu juga dinamakan hoax? Maka, tanyakanlah kepada angin yang berhembus di musim dingin saat ini. Saran saya yang tadi saya katakan, kalau bisa panggil keluarga korban, duduk sama-sama di rumah sakit, panggil media di situ, buat konferensi pers supaya bisa tahu, sama-sama cocokkan. Saya pribadi kalau lihat Bapak Stefano dengan tulus dia menyampaikan apa yang dirasakan. Tapi kalau bilang ini yang beredar itu adalah hoax, ya seperti kata Bapak Stefano, biarkanlah Tuhan yang melihat semua ini. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Di sisi lain, pemerintah hari ini bangga dengan pengobatan gratis. Masyarakat menikmati pengobatan gratis. Kita apresiasi itu. Terus bagaimana dengan pelayanan hari ini?
Bagaimana dengan saat ini? Mestinya didukung. Ini baru saya baca ulang ya. PNK dirujuknya sesar hingga meninggal bayi dan kini menjadi hoax di media sosial. Aduh. Sekali lagi saya sampaikan, kalau dibilang hoax, mestinya diambil langkah hukum. Lapor. Mau klarifikasi sekali, kalau mau klarifikasi panggil pihak korban, duduk sama-sama panggil media, liput, dengar, supaya menjadi terang benderang. Saran saya kalau mau klarifikasi, ya klarifikasi kepada berita. Kalau misalnya Akta Duma yang muat berita, ya klarifikasi di Akta Duma, bukan dia lagi di lain. Supaya jangan membuat berita pembanding segala macam. Masyarakat itu tidak bingung untuk melihat dan membaca. Ya. Berita hoax. Masyarakat juga tidak mau orang meninggal terus dibuat sebuah berita. Bayi yang tidak berdosa meninggal. Siapapun orang tua yang mau anaknya dipublikasikan, masih dibicarakan, pasti dia juga berpikir supaya anaknya tenang di sana. Tapi karena mencari yang namanya nilai keadilan, maka apa yang dia rasakan sebagai orang tua, dia sampaikan kepada publik untuk mengungkapkan segala kekecewaan, segala keluh kesah yang ada dalam dirinya. Saya hanya menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu, kepada Bapak Ibu yang menjabat jabatan apa saja di kabupaten. Marilah sama-sama kita berbenah diri. Ada hal yang salah, mari kita perbaiki. Harapan saya. Salah katakan salah untuk diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Stefano, saya secara pribadi menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya bayi Bapak. Ya. Semoga harapan Bapak Stefano dan keluarga mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Mungkin Tuhan yang adil dalam beracara dalam kehidupan kita semua. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan yang tidak adil tetap merajalela di kabupaten ini. Harapan saya sekali lagi kepada pihak RSUD Rumah Sakit Umum Atambua yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu. Kalau mau klarifikasi di media yang membuat berita awal. Kalau boleh perlu panggil dengan keluarga, yaitu Bapak Stefano untuk hadir untuk memberikan klarifikasi. Agar situasi polemik ini segera berakhir. Bapak masyarakat Kabupaten Belu, terkait dengan kematian bayi ini, mudah-mudahan ada titik terang agar semuanya menjadi terang benerang. Harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari tetap kita jaga situasi Kamtipmas, kita jaga sama-sama Raja Belu ini agar menjadi lebih baik, hindari perbuatan-perbuatan anarkis yang dapat merugikan diri kita, keluarga kita, dan sanak saudara kita. Mari kita buktikan kepada masyarakat yang sering berkunjung ke daerah kita bahwa Kabupaten Belu kabupaten bersahabat dengan siapa saja. Kabupaten yang cinta damai, kabupaten yang orangnya ramah, dan kabupaten
yang selalu menjunjung tinggi adat dan tradisi dan budaya. Untuk masalah Pilkada 2024 kali ini, silakan kita memilih calon kita masing-masing. Marilah kita promosi calon kita secara elegan dan lebih bermartabat. Hindari jauh-jauh berita-berita yang hoax. Beda pilihan itu barang biasa, tapi membangun hubungan yang baik sebagai sesama Rai Belu. Tetap kita junjung tinggi, agar orang tahu walaupun kita berbeda politik, tapi kita dalam satu untuk membangun Rai Belu ini. Dari sudut kota Belu, saya Fikri Nahak mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.